Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video saya kali ini isinya agak berbeda dari video-video saya sebelumnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Istilah layanan yang kita ketahui itu adalah suatu jasa yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, layanan dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus itu adalah suatu pengajaran yang sudah dirancang untuk merespon karakteristik unik anak yang berkebutuhan khusus yang tidak dapat diakomodasikan oleh kurikulum sekolah standar. Secara umum, kondisi anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun, keadaan demikian bukan berarti semua layanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Dari segi waktu, pemberian layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus itu sangat bervariasi. Tidak semua anak yang berkebutuhan khusus itu menerima layanan sepanjang umur mereka. Ada kalanya layanan bagi mereka bersifat temporer. Anak-anak mungkin hanya memerlukan layanan beberapa periode waktu. Contohnya anak tunanetra. Anak tunanetra hanya membutuhkan layanan orientasi dan mobilitas. Layanan orientasi dan mobilitas hanya diperlukan pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Demikian juga bina komunikasi untuk anak tunarungu, bina diri dan gerak untuk anak tunadaksa, dan bina diri dan sosial untuk anak tunalaras. Namun, untuk anak yang berklasifikasi berat, itu memang memerlukan layanan yang lebih lama untuk menumbuhkan kemandirian diri mereka. Secara umum, dikenali dua pendekatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu pendekatan kelompok atau klasik. Pendekatan ini dilakukan secara kelompok. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Di samping kelebihannya, pendekatan ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya efektif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua itu pendekatan individual. Pendekatan individual ini dilakukan secara individu. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam hal waktu, tenaga, dan biaya juga. Selain pendekatan yang dua tadi, masih ada pendekatan yang dapat dilakukan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu pendekatan remedial. Pendekatan remedial bertujuan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya mencapai kompetensi yang ditentukan dengan lebih menekankan pada hambatan atau kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan pendekatan akseleratif. Pendekatan akseleratif bertujuan untuk mendorong anak berkebutuhan khusus yang memiliki bakat untuk lebih khusus lagi, menguasai kompetensinya yang ditetapkan berdasarkan asesmen kemampuan anak. Berkebutuhan khusus adalah anak ciptaan Tuhan yang istimewa. Berikan mereka perhatian, kasih sayang, dan stimulasi yang tepat, maka mereka akan berkembang. Saya Dia Yustiani sebagai seorang terapi anak berkebutuhan khusus. Ayo lagi, Vi. Lempar bolanya. Yeay, hebat. Biasanya orang tua datang ke tempat kami, yaitu di Talenta. Itu ada yang karena mereka merasa sendiri bahwa ada yang berbeda dengan anak-anak mereka. Ada juga yang mendapat rekomendasi dari dokter. Terapis itu dari lulusan psikolog. Ada juga yang dari lulusan PAUD atau dari lulusan akademis lain gitu. Tetapi
seumpama memang dia tidak dari psikolog, akan mendapatkan beberapa pelatihan terlebih dahulu, kemudian mengikuti beberapa seminar atau workshop yang berhubungan dengan memberikan terapi anak. Saya sendiri adalah sebenarnya bukan lulusan dari Fakultas Psikologi, tetapi saya lulusan dari Sarjana Hukum. Awalnya saya bertemu dengan teman tahun 2010, kemudian disitulah saya mengetahui anak berkebutuhan khusus. Dari itu saya berpikiran saya tidak tertarik dengan mereka, tapi saya punya kemauan untuk mereka. Kemauan saya adalah saya ingin mereka jadi anak yang lebih baik. Saya ingin mereka diterima oleh masyarakat dan mereka tidak perlu dipandang sebelah mata. Gitu. Itu sebenarnya kita bagikan orang tua kedua bagi si anak gitu. Karena di sini kita juga memperhatikan anak, kita juga memberikan suatu pengetahuan, memberikan suatu mengajarkan anak bagaimana dia harus mengerti paham perintah, kemudian dia mampu untuk melakukan suatu kehidupan nanti secara mandiri. Kalau di tempat kita sebelum terapi kita harus ada asesmen terlebih dahulu. Setelah itu dari psikolog nanti akan memberikan program. Anak datang, kemudian kita memberikan massage atau pijatan awal. Sebenarnya massage ini atau pijatan awal adalah untuk saling ada chemistry antara terapis dengan anak, kemudian membantu anak untuk relaksasi juga, kemudian kita bisa mengajak anak untuk bernyanyi, kemudian berkomunikasi. Nah setelah itu, setelah anak mengerti ini loh terapis kamu, kemudian baru kita menuju ke materinya. Dari materi ini kita juga harus melihat anak-anak yang kita hadapi ini seperti apa. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan bahwa materi ini harus tuntas gitu. Itu tidak bisa gitu. Jadi kita juga harus melihat kondisi si anak juga. Kemudian kita juga harus mengerti bagaimana anak ini sebenarnya. Materi atau program yang diberikan itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Salah satunya seperti materi menjahit. Menjahit itu sebenarnya bisa membantu mereka untuk konsentrasi, motorik halus mereka juga. Setelah materi itu nanti biasanya anak-anak akan mendapatkan waktu sekitar 10 menit sebelum pulang untuk mereka nantinya bersosialisasi dengan temannya, bermain dengan teman. Dan tantangan lagi kita harus mengerti karakter dari setiap anak. Jadi apabila kita tidak mengetahui karakter dari setiap anak, itu yang akan membuat kita semakin kok anak ini nggak ada progresnya, anak ini nggak ada kemajuan seperti itu. Jadi tantangan kita adalah mengamati si anak. Tantangan kita adalah kita harus menjadi sosok yang sabar untuk menghadapi mereka. Kemudian kita siap untuk beradu fisik dengan mereka gitu. Contohnya adalah di saat anak tantrum, seperti pengalaman saya 3 kali kena gigit, kemudian 3 kali saya harus ganti kacamata karena mereka tantrum. Hasil dari terapi yang mereka dapat di tempat kita ini kita tulis, kita laporkan ke orang tua, dan kita akan memberikan laporan per 3 bulan untuk evaluasi perkembangan anak-anak seperti itu. Nah, apabila nanti memang orang tua merasa, Bu, kita ingin konsultasi gitu, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi. Peran terapis menurut kami orang tua sangat membantu sekali, karena basicnya orang tua kan tidak semuanya mengerti dengan trik-trik terapis. Perkembangannya baik, paham aturan, terus disiplin, seperti itu. Kesenangan tersendiri.
suatu kebahagiaan sendiri di saat apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita capai itu bisa tercapai dengan baik gitu. Seperti halnya di tempat kami ada satu anak yang sudah hampir 3-4 tahun gitu, dia belum mengerti bagaimana dia menirukan untuk bertepuk tangan, untuk berdiri, untuk duduk. Di saat dia melakukan hanya satu kali, itu satu ruangan terapis, kita akan tertawa, kita akan merasa senang. Nah, dia udah bisa loh, hebat itu. Itu yang membuat kita senang. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.